Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang yang dilampirkan alat bukti rekaman elektronik. Alat bukti rekaman elektronik merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Alat bukti rekaman elektronik diperoleh melalui etle statis, etle portable, etle mobile, dan atau perangkat elektronik lainnya. Alat bukti rekaman elektronik sebagaimana dimaksud terintegrasi dengan back office etle yang diselenggarakan oleh Polri. Sedangkan alat bukti rekaman elektronik yang diperoleh dari perangkat elektronik lainnya harus diverifikasi oleh petugas Polri. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa etle statis adalah peralatan elektronik yang dipasang secara permanen di ruang lalu lintas untuk mengawasi dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Etle portable adalah peralatan elektronik untuk mengawasi dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan oleh petugas Polri pada fungsi lalu lintas untuk diletakkan secara berpindah-pindah di jalan. Etle mobile adalah peralatan elektronik untuk mengawasi dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dipasang pada kendaraan bermotor dinas Polri khusus dan peralatan gawai petugas yang digunakan secara bergerak atau mobile. Back office etle adalah bagian dari sistem etle yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan manajemen data pelanggaran lalu lintas yang ditangkap oleh kamera etle. Sahabat penyuluh, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilakukan terhadap pelanggaran batas kecepatan maksimum dan minimum, pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran rambu atau marka jalan, pelanggaran apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, pelanggaran jumlah penumpang pada sepeda motor, pelanggaran penggunaan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI, pelanggaran melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi, pelanggaran tidak menggunakan lajur atau jalur yang telah ditentukan, pelanggaran parkir tidak pada tempatnya, pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan, dan pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilaksanakan oleh petugas Polri atau PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Petugas Polri dan PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan petugas penindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem etle dan memiliki kompetensi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas. Petugas penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Polri terdiri atas petugas back office etle, petugas posko penegakan hukum etle, dan petugas pengendali operasional etle. Sedangkan petugas penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu melaksanakan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan, terminal, dan atau tempat alat penimbang yang dipasang secara tetap dengan berkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dilakukan berkoordinasi dengan petugas Polri. Adapun dalam hal PPNS melaksanakan penindakan di jalan wajib didampingi petugas Polri. Sahabat penyuluh, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik oleh petugas Polri dilaksanakan melalui identifikasi,
verifikasi, dan penerbitan surat konfirmasi. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini dilaksanakan oleh petugas back office ETLE. Back office ETLE adalah bagian dari sistem ETLE yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan manajemen data pelanggaran lalu lintas yang ditangkap oleh kamera ETLE. Identifikasi penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilakukan untuk menilai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berupa hasil tangkapan layar. Penilaian pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan terhadap jenis pelanggaran yang terjadi, waktu dan tempat kejadian, TNKB terekam, dan atau biometrik wajah pengemudi. Kemudian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud disimpan pada pangkalan data pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Verifikasi penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilaksanakan terhadap hasil identifikasi untuk memeriksa kesesuaian dengan database ERI atau Electronic Registration and Identification. Electronic Registration and Identification yang selanjutnya disingkat ERI adalah sistem pendataan registrasi dan identifikasi secara elektronik yang dikerjakan pada bagian buku pemilik kendaraan bermotor sebagai landasan keabsahan kepemilikan dan asal-usul. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan database ERI, dilakukan penelitian khusus untuk penyelidikan. Sahabat penyuluh, penerbitan surat konfirmasi hasil data verifikasi yang sesuai dengan database ERI, surat konfirmasi sebagaimana dimaksud ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor dan atau pelanggar. Surat konfirmasi paling sedikit memuat rujukan kronologis identitas kendaraan bermotor, identitas pelanggar, tata cara konfirmasi, foto kendaraan, dan atau biometrik wajah pelanggar. Surat konfirmasi paling sedikit memuat rujukan kronologis identitas kendaraan bermotor, identitas pelanggar, tata cara konfirmasi, foto kendaraan, dan atau biometrik wajah pelanggar. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri untuk tingkat markas besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resort untuk tingkat Kepolisian Resort. Surat konfirmasi dikirimkan paling lambat 3 hari setelah ditandatangani. Sahabat penyuluh, pemilik kendaraan bermotor dan atau pelanggar melakukan konfirmasi paling lama 5 hari setelah surat konfirmasi dikirim. Konfirmasi dilakukan melalui laman atau aplikasi yang telah ditentukan atau posko penegakan hukum ETLE. Dilakukan dengan cara mengisi nomor referensi yang terdapat pada surat konfirmasi, nomor kendaraan bermotor, nomor telepon seluler pemilik kendaraan dan atau pelanggar, identitas pemilik kendaraan dan atau pelanggar, dan pernyataan mengakui atau tidak mengakui pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal pemilik kendaraan dan atau pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap data surat tanda nomor kendaraan. Pemblokiran dapat dibuka kembali setelah pemilik kendaraan atau pelanggar melakukan klarifikasi secara langsung ke posko penegakan hukum ETLE. Dalam hal pemilik kendaraan dan atau pelanggar mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dalam konfirmasi diterbitkan surat tilang. Dalam hal pemilik kendaraan dan atau pelanggar tidak mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dalam surat konfirmasi dilakukan pemblokiran terhadap data surat tanda nomor kendaraan. Dalam hal dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan dan atau pelanggar melakukan klarifikasi secara langsung ke posko penegakan hukum ETLE. Pemilik kendaraan dan atau pelanggar yang telah menerima surat diberikan kode pembayaran virtual dari bank persepsi yang ditunjuk dan melakukan pembayaran titipan denda tilang. Dalam hal pemilik kendaraan dan atau pelanggar tidak melakukan pembayaran titipan denda tilang, paling lama 7 hari setelah menerima kode pembayaran, dilakukan pemblokiran data surat tanda nomor kendaraan. Pemblokiran data surat tanda nomor kendaraan dibuka setelah pemilik kendaraan dan atau pelanggar menunjukkan bukti pembayaran titipan denda tilang. Petugas posko penegakan hukum ETLE menyiapkan berkas perkara tilang setelah pemilik kendaraan dan atau pelanggar menitipkan denda tilang.
Berkas perkara tilang sebagaimana dimaksud terdiri atas surat tilang, bukti pembayaran titipan denda tilang, dan surat konfirmasi tentang pelanggaran etle. Kemudian petugas posko penegakan hukum etle menyerahkan berkas perkara tilang paling lambat 3 hari sidang dilaksanakan dan menginput data tilang ke dalam aplikasi e-tilang. Petugas back office etle dan petugas posko penegakan hukum etle dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh petugas pengendali operasional etle. Petugas pengendali operasional etle merupakan kepala seksi pembinaan dan pengawasan subdirektorat penindakan pelanggaran Direktorat Penegakan Hukum Korlantas untuk tingkat Markas Besar Polri, Kepala Seksi Pelanggaran untuk tingkat Kepolisian Daerah, dan Kepala Unit Penegakan Hukum untuk tingkat Kepolisian Resort. Petugas pengendali operasional etle melakukan pelaporan kegiatan pengawasan dan pengendalian paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Pelaporan disampaikan secara berjenjang kepada Kakor Lantas Polri untuk tingkat Markas Besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resort untuk tingkat Kepolisian Resort. Sahabat penyuluh, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik sebagaimana yang telah saya sampaikan diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.